Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari semua berada dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Sebelum kita akan melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami dengarkan ini benar-benar kami mengerti dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Judul renungan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah Hikmat Ilahi mengarah langsung pada tindakan saleh. Ayat firman Tuhan saya ambil dari kitab Ayub pasal 28 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi." Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, perikop ini Ayub pasal 28 sedang membahas bagaimana cara menemukan hikmat dan akal budi, ya. Dan Ayub mengatakan bahwa hikmat itu adalah takut akan Tuhan, dan akal budi itu dengan cara menjauhi kejahatan, ya. Makanya dalam perikop ini konteksnya Ayub bertanya, ya, hikmat itu dari manakah datangnya, dan akal budi di manakah tempatnya. Itu terdapat dalam Ayub pasal 28 ayat 20. Dan Ayub sedang membicarakan bagaimana pentingnya atau sangat berharganya nilai daripada hikmat dan akal budi. Bahkan kedua hal ini, ya, tidak dapat dibandingkan dengan emas murni yang banyak dicari atau disimpan oleh manusia, atau harta apapun yang sangat tinggi nilainya, ya. Mengapa Ayub sampai berkata seperti ini? Karena Ayub pada saat itu di kondisi di mana dia sedang down dan hartanya semuanya diambil oleh Tuhan karena pencobaan yang sangat berat dia hadapi. Tetapi Ayub mempunyai sebuah pandangan bahwa hikmat dan akal budi itulah yang dia cari dan bukan harta yang dia punyai. Dan kita tahu bahwa manusia berusaha untuk mengumpulkan harta kekayaan. Namun Ayub pada pasal yang ke-28 ayat yang ke-28 ini, dia mengatakan bahwa hikmat itulah takut akan Tuhan, dan akal budi itulah menjauhi kejahatan. Itulah yang dicari oleh Ayub, gitu. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas, ya. The fear of the Lord is true wisdom. Hikmat yang sebenarnya adalah takut akan Tuhan. To forsake evil is real understanding. Pengertian yang benar adalah menjauhi kejahatan. Kita lihat cerita daripada nenek moyang kita, bagaimana Adam, ya, sebelumnya mencari kebijaksanaan atau hikmat itu dengan cara yang terlarang, ya. Kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa melihat bahwa pohon di tengah-tengah Taman Eden itu menyenangkan mata, dan pohon itu diinginkan untuk membuat orang bijaksana, ya, mereka mengambil dan memakannya. Dan kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 6, dengan demikian mereka kehilangan semua kebijaksanaan yang mereka miliki, ya. Karena apa? Karena salah apa yang mereka lakukan. Mereka tidak menempatkan takut akan Tuhan di depan mata mereka, dan akhirnya mereka menjadi bodoh, jahat, dan sengsara, ya. Dengar kemudian apa yang Tuhan tentukan sebagai obat yang tepat untuk penyakit yang sangat mengerikan ini. Bahwa Tuhan pernah berfirman, takut akan Tuhan itulah hikmat. Dan itu adalah salah satu kebijaksanaan kita sekarang untuk menempatkan Tuhan selalu di depan mata kita, agar kita tidak lagi melanggar apa yang difirmankan Tuhan, ya. Di ayat lain, Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi baik, ya. Melakukan apa di sini? Kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. A good understanding have all they that do his commandments, ya. Melakukan perintah-perintahnya. Ini yang penting daripada hikmat dan juga pengertian atau kebijaksanaan, ya.
Kita tahu bahwa Ayub tahu bahwa pengetahuan belaka tentang Tuhan tidaklah cukup. Kebijaksanaan sejati akan mengarah pada tindakan yang nyata. Ini pada akhirnya adalah ujian kebijaksanaan. Maka ada dua pernyataan atau dua pertanyaan maksud saya yang penting di sini, ya. Akankah pengetahuan tentang Tuhan menuntun pada tindakan yang saleh? Ya. Atau yang pertanyaan yang lebih relate sebenarnya dengan kehidupan kita. Contohnya, akankah semua pembacaan Alkitab itu benar-benar menghasilkan kehidupan yang diubahkan? Nah, ada sebuah kisah untuk menjawab pertanyaan ini yang saya kutip ini dari US News di New Orleans tempatnya pada tanggal 5 Agustus 1996. Seseorang yang bernama Melvin Hitchens, ya. Melvin Hitchens ini pada saat itu sedang duduk di teras depan rumahnya dan sedang membaca Alkitab. Nah, setelah dia membaca Alkitab, Melvin Hitchens kemudian masuk ke rumahnya dan mengambil pistol kaliber. Kemudian dia kembali keluar dan tiba-tiba dia menembak tetangganya. Dia membunuh seorang yang bernama Donna Jett saat Donna Jett ini sedang menyapu trotoar di depan rumahnya, dan melukai juga Daryl Jett, suami daripada Donna Jett, saat dia sedang memotong rumput. Nah, anggota keluarga dan penduduk lingkungan bersaksi bahwa Hitchens ini dan Jett ternyata mereka berselisih soal perawatan pekarangan mereka dan kebersihan daripada selokan depan rumah mereka. Namun uniknya Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak seorang pun memiliki penjelasan bagaimana seseorang bisa meletakkan Alkitab, selesai membaca Alkitab, namun tiba-tiba melakukan tindakan kekerasan seperti itu. Nah, ini di luar nalar kita ya Bapak Ibu. Nah, ini membuat suatu pemikiran kita bahwa membaca Alkitab tanpa menerapkan dalam kehidupan kita bisa sangat berbahaya Bapak Ibu. Perubahan positif membutuhkan penerapan firman Tuhan, ya. Sebagai orang Kristen, kita hidup dalam pelukan kasih karunia yang indah. Kematian Kristus di kayu salib itu telah membayar hutang dosa kita selama kita menerima pemberian itu. Dan setelah momen awal daripada keselamatan itu, pertanyaan lain yang mengikuti kita selama sisa hidup kita adalah, akankah kasih karunia membuat perbedaan dalam cara kita hidup? Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, teruslah berjalan dalam kebijaksanaan Tuhan, ya. Tuhan meminta kita untuk memiliki hikmat dan akal budi yang sejati sebagai karunia Allah bagi kita yang bersifat abadi hingga pada kekekalan. Bukan malah mengejar harta duniawi, tetapi hikmat dan akal budi itulah yang terus kita harus miliki sampai pada kekekalan. Dan biarlah sepanjang hari ini, selama kita melakukan aktivitas kita, kita selalu meminta hikmat dan akal budi dari Tuhan dengan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kiranya Tuhan menolong kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.